Shalom, kurang mantap shalomnya saudara, shalom. Puji nama Tuhan, nama saya Irwan Wijaya saudara. Saya gembala di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau. Tanjung Pinang itu di Pulau Bintan saudara ya. Provinsinya Kepulauan Riau, bukan Pangkal Pinang, jangan salah saudara ya. Tanjung Pinang itu di Kepulauan Riau, Pangkal Pinang itu di Bangka Belitung. Nah saudara, Tanjung Pinang itu 1 jam naik kapal dari Batam. Jadi kami wilayah kepulauan saudara. Ada lebih dari 3.208 pulau lebih, saudara ya. 7 kabupaten kota, 255 kecamatan, dan kelurahannya ada 270 sekian. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya juga ketua sekolah, saya juga membantu ketua umum dalam hal Pak Rubinadi, saudara, sebagai wakil sekretaris umum Sinode GBI. Ini anak saya 2, Joshua dan Caleb, mereka semua tinggal di Jakarta. Istri saya namanya Nana. Nah saudara ini kasih Tuhan, saudara, saya selalu bilang hidup itu sederhana saudara. Ketika kita kenal Tuhan, biasanya iman kita itu diproses supaya ada kapasitas yang lebih besar. Itu soal iman, supaya kita gantung penuh sama Tuhan. Habis itu baru kapasitas hati. Kalau hati ini bicara soal sesama, tetangga, orang dekat, keluarga, sesama manusia, digesek kiri, gesek kanan. Ketika hati kita pun sudah siap, saudara, dan kita sudah selesai dengan diri kita, saya berani percaya kapasitas tanggung jawab itu diberikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sore ini saya mau bicara sedikit soal Yabes, saudara ya. Yabes dikatakan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau saudara perhatikan, saudara, soal Yabes di dalam 1 Tawarik 4, dikatakan Yabes dimuliakan. Habis itu yang kedua, Yabes berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau saudara lihat di ayat 9 dikatakan, dia diberi nama Yabes karena ibunya melahirkan dengan kesakitan. Saya berani percaya bukan hanya kesakitan saudara, tapi juga kekecewaan, kepahitan, tekanan hidup yang membuat saudara sehingga Yabes minta supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Ini emak saya saudara ya, dia meninggal di rumah saya umur 82 tahun di Batam tahun 2002. Tapi nenekku ini, saudara lihat ya, ketika dia punya cucu, dia bukan cucu, ini buyut pertama dia, berarti kakak saya punya anak saudara ya. Rambutnya dicukur, dimasukkan ke kelapa karena orang lama dia ini saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, satu kali dia bilang gini sama saya, kami semua saudara. Jangan sampai kalian itu hidup susah. Cukuplah emakmu yang susah. Kadang-kadang hati emak ini begitu sesak ya. Kadang-kadang terus mau berteriak, mau lari dari kenyataan supaya Tuhan keluarkan dari kesulitan. Sama dengan Mazmur 25 ini saudara ya. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang hatinya pernah sesak, hidupnya pernah sulit saudara. Saya pernah sesak saudara ya. Saya ingat betul satu kali saya itu malam-malam berlutut saudara di halaman rumah saya saudara, di belakang, di Jambi saudara ya. Saya ini seorang latar belakang penelitian hutan saudara. Jadi rumah saya itu banyak piara binatang. Mulai dari kancil, kijang, rusa, harimau, beruang, buaya, segala macam binatang kami piara saudara. Kayak kebun binatang, semi, private, dan mereka semua jinak saudara. Karena memang saya sekolah itu. Saya ingat betul saudara ketika hidup begitu proses susah, hutang banyak, rumah mau disita. Saya berlutut di belakang jam 2 pagi hujan-hujan. Tuhan, hamba-Mu ini sesak betul Tuhan. Kalau sampai rumah ini kena sita bang, gimanalah perasaan kami sudah tahu pasti malu. Nah, bukan hanya malu Tuhan, saya perlu ingatkan Tuhan. Bukan saya yang malu. Wah, saya coba-coba ancam-ancam Tuhan saudara. Tapi Tuhan yang malu. Ingat baik-baik Tuhan, kongco saya, berarti engkong saya punya bapak, nenek saya punya papa, tinggal di rumah itu saudara. Nah, waktu saya masih SD dia masih hidup saudara ya. Jadi saya bilang kongco kami pun tinggal di rumah ini. Habis itu engkongku tinggal di sini. Habis itu papaku, puji Tuhan dia masih kenal Tuhan. Sekarang aku yang walaupun belum full time waktu itu, tapi aku sudah melayani Tuhan. Kalau sampai rumah ini kena sita, saya tidak tahu kami mesti tinggal di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingatkan Tuhan. Mereka semua yang tinggal di tanah leluhur ini, mereka tidak kenal Tuhan. Giliran saya kenal Tuhan, justru rumah ini disita. Alangkah sesaknya hamba-Mu, lepaskan aku, keluarkan aku. Ternyata Tuhan juga nggak jawab saudara. Rumah itu tetap disita juga saudara. Dan karena rumah itu disita,
Dengan proses saya mesti kontrak segala macam, singkat cerita akhirnya saya juga pindah ke Pulau Batam 23 tahun yang lalu. Dan saudara 19 tahun yang lalu saya jadi gembala di Tanjung Pinang Pulau Bintan. Jadi saudara lihat ya, bagaimana kadang-kadang saya nggak pikir bagaimana cara Tuhan. Kalau dulu saya ngotot tetap di rumah itu, saya akan tetap di rumah itu saudara ya. Mungkin tetap di kampung, di Jambi saudara. Tapi saya bersyukur saudara, ini kasih Tuhan bagaimana Tuhan mengangkat saudara ya. Tuhan izinkan sesuatu yang sesak. Nah kita mau lihat sebentar saudara. Saudara lihat nenek saya ini saudara, dia tinggal di Kota Padang sebelumnya. Saudara lihat ya, ini ada Kota Padang saudara. Itu ada kota Sungai Penuh. Sungai Penuh itu kota kedua. Sungai Penuh itu Kabupaten Kerinci, masuk Provinsi Jambi. Dari mana kami asal, saudara. Nah saudara, satu kali dia punya 5 anak, saudara. Papa saya itu anak nomor 3 laki-laki. Anaknya pertama itu 11 tahun perempuan. Ini nenekku selalu cerita supaya kami nggak lupa, saudara ya. Anaknya kedua itu 9 tahun, saudara, laki-laki. Yang ketiga papa saya 7 tahun. Pokoknya 7 atau 8 tahun, yang berikutnya laki lagi, 5 tahun, 4 tahun saudara, 5 anak saudara. Dan satu ketika saudara dikatakan anak yang nomor 2 atau nomor 1 dulu, kayaknya salah satu, nomor 2 meninggal gara-gara kena cacar saudara. Ya, dulu campak cacar itu saudara, cacar air itu mematikan chicken pox. Dan dia meratap saudara, pergi kubur saudara, tidak berapa lama pulang ke rumah, anak perempuannya mati lagi saudara, yang paling besar yang dia andalkan. Dia meratap lebih keras lagi karena ini tulang punggungnya saudara. Nangis saudara, tidak berapa lama baru mau pergi kubur yang ini, mati lagi anaknya yang keempat saudara. Hatinya begitu luka sehingga memaksa dia pindah dari Kota Padang, ini tahun 40-an saudara ya. Saudara bisa bayangkan tahun 50-an, Indonesia baru merdeka berapa tahun. Dia bergerak dari Padang ke Sungai Penuh saudara. Sungai Penuh ini di atas gunung. Kerinci saudara, dan udaranya dingin saudara, banyak perkebunan teh Belanda, dengan harapan penyakit nggak kena lagi saudara. Kalau dulu, sekarang pun jalan kaki 2 hari 14 jam saudara. Kalau dulu saya nggak tahu berapa lama. Dia nggak ceritakan dia ke Kerinci itu jalan kaki atau apa. Tapi ternyata ketika dia tinggal sesaat di situ, anaknya yang bungsu mati saudara. Itu membuat dia luka, akhirnya dari kota Sungai Penuh, dia harus jalan kaki ke satu kota yang namanya Bangko saudara, kota Jambi. Nah kalau sekarang kan jalannya enak aspal, kalau dulu kan hutan saudara. Dan mereka bergerak selama 9 bulan. Emak saya, engkong saya, papa saya masih kecil ditaruh di gerobak saudara. Dan berapa lagi keluarga dekat, 6-7 orang, mereka jalan kaki. Bawa apa yang ada, jalan sampai ketemu tempat kampung terdekat, minta makan, minum, nginap sebentar, besok jalan lagi. Dan itu makan waktu 9 bulan. Kamu bisa bayangkan, sampai pahaman saya itu lahir di tengah jalan saudara. Dan itulah kami, tumbuhlah kami di Bangko, akhirnya dia ke kota Jambi, dan kami semua lahir di Jambi saudara. Dan setiap kali kami 5 saudara, sekarang kami 6 saudara, semua kami hamba Tuhan. Setiap kali kalau dia kasih makan kami, cucu-cucunya saudara ya, kan mama saya juga sibuk, jadi makanya dia kasih, setiap kali dia kasih makan, dia suap, jangan kalian jadi orang susah. Jangan kalian jadi orang susah. Jangan kalian jadi orang miskin. Jangan kalian tidak sekolah. Cukuplah emak sama engkongmu nih hidup susah. Orang miskin itu tidak enak, menderita. Ini beli obat nggak bisa, sakit. Wah saudara, itu ditekankan betul-betul. Nah saudara, saya ingat soal Yabes tadi saudara. Kalau saudara perhatikan, doanya Yabes sangat sederhana. Dia bilang apa? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Karena apa saudara? Karena dia sudah bosan hidup miskin. Dia sudah bosan menderita begitu lama. Mamanya sakit, pahit. Sekarang masa giliran aku juga harus pahit Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua dia bilang, perluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kenapa dia berdoa berani, dia minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Karena dia ingat betul bapak leluhurnya Abraham. Ketika janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau menjadi berkat. Oh ada dasar dia. Kalau Tuhan bisa memberkati Abraham. Tuhan yang sama juga bisa memberkati aku. Bless me O Lord. Bahkan dibilang apa? Yabes minta berkat mengalir. Sehingga dia juga boleh jadi berkat buat yang lain. Dia ingat bapak leluhurnya yang lain siapa saudara? Dia ingat Yakub saudara. Next. Boleh dibantu? Saudara, dia ingat bapak leluhurnya ketika Yakub bergumul di sungai Yabok saudara. Bersama malaikat.
Saudara, malaikat bilang hari sudah mau fajar, izinkan aku pergi. Yakub bilang apa saudara? Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu nih kasih Tuhan, gak ada salahnya kita minta supaya Tuhan memberkati kita. Tapi harus ada dasar. Amin. Berkati gereja. Saya ngomong sama Tuhan gitu juga saudara. Tuhan, kalau saya hanya mengembalakan 30-40 orang, saya gak usah jadi pendeta. Saya kerja dulu kepala pusat penelitian hutan, pasukan saya orang pintar semua jago di bidangnya masing-masing. Itu pun lebih dari 40-50 orang. Sekarang Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Hanya untuk sekian orang, saya gak mau Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika Yabes dia minta, dia ingat betul. Karena bapak leluhurnya pernah diberkati Tuhan. Bahkan dia bilang, perluas wilayahku. Dia ingat saudara bapak leluhurnya Musa. Ketika Tuhan bilang, Musa, aku akan kirim malaikatku jalan di depan dan di belakang. Menyertai engkau. Musa bilang apa saudara? Kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan kau suruh-suruh kami Tuhan. Kalau Tuhan gak menyertai setiap pelayanan kami atau pekerjaan kami. Amin. Dan dia pun berani minta saudara. Tuhan dikatakan apa saudara? Kiranya Tuhan jauhkan aku dari malapetaka supaya tidak membawa kesakitan. Itu kita perlu doa saudara. Karena kita gak pernah tahu malapetaka itu kapan datang. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Satu kali saudara saya 1 bulan lalu saudara, November awal, saya itu ada di Melbourne saudara. Dan teman saya bilang, kok besok boleh nggak doakan orang? Kenapa? Ini ada orang sudah divonis dokter mati 2 hari. Jadi itu besok, dia bilang gitu. Loh, berarti besok udah mati dong? Iya. Terus gini aja, kalau dia nggak mati, kau bawa aku ke sana kita doa. Ternyata belum mati orang ini saudara. Tapi orang saya nggak pernah tahu ini di Indonesia ada namanya palliative care. Mungkin saudara tahu ya palliative care itu. Saya nggak tahu kalau itu artinya dokter sudah angkat tangan. Nah, dokter sudah angkat tangan, tidak ada pengobatan lagi, tidak ada apa-apa. Orang itu hanya tunggu mati di ruangan itu. Cuma kasih makan, kasih minum, nggak kasih vitamin, nggak kasih apa-apa lagi saudara. Karena nunggu waktu mati saudara. Itu di Singapura, di Amerika, di mana ada namanya palliative. Saudara ternyata orang ini orang yang biasa-biasa saudara. Saya datang situ sama istri kaget. Loh dia masih bisa lihat orang kok. Masih bisa angkat tangan, ngomong pelan. Dan dia sudah vonis mati saudara, sudah nunggu waktunya. Sudah bisa bayangkan enggak? Dan itu waktu yang boleh berkunjung hanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan malamnya dia harus bergumul untuk menunggu kapan malaikat maut jemput dia saudara. Saudara bisa bayangkan rasa ketakutan kalau orang gak siap bagaimana saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya masuk ke ruangan itu, saudara tentu pertama saya patahkan semua kutuk maut. Saya bersaksi sama orang tuanya yang belum kenal Tuhan, saudara. Dan ternyata bukan hanya ini kali yang ketiga mungkin dokter vonis dia, saudara. Dari bulan Maret, bulan April, saudara, dokter sudah bilang ini 3 bulan akan mati. Ternyata tidak mati-mati sampai sekarang, saudara. Manusia kedokteran boleh mengukur orang hidup atau mati tanggal sekian lama hidup, sekian lama bertahan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang punya kehidupan itu Tuhan. Amin. Makanya saudara kami bilang kenapa ini gak ditemani malam. Gak boleh Pak peraturannya. Saudara bisa bayangin gak? Saya cuma bayangkan, waduh kejam betul ya. Orang dalam ketakutan, kesendirian harus menunggu malaikat maut tanpa didampingi siapa-siapa. Makanya Lukas bilang ini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Wah kan bahaya saudara. Makanya kita perlu supaya Tuhan jauhkan kita dari malapetaka. Makanya dia doa dengan jelas. Next, saudara ini kasih Tuhan, dia ngomong betul. Kiranya tanganmu menyertai aku. Ya saya selalu ingatkan kita untuk jangan takut saudara. Karena tangan Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tanganmu. Ini yang kita perlu saudara. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Biasanya kalau kita ngomong soal kapasitas iman saudara. Sebelum kita mengambil keputusan. Selalu ada peperangan dalam pikiran kita. Pertama logika kita akan bekerja. Pikiran kita Tuhan. Saudara ketika satu kali
anak saya itu usus buntunya pecah 11 hari, saudara. Saya lagi di Bandung, ini hari Jumat malam, saudara ya. Harusnya Senin, kalau nggak ada apa-apa, habis hari Minggu saya melayani. Senin saya ke Jakarta, istri saya akan terbang ke Jakarta, Selasanya kami berangkat ke Kupang. Nah saudara, tiba-tiba saya sudah di Bandung, gembala saya, WA saya, Kaleb keadaannya nggak bangun tadi pagi, jadi saya antar dia ke rumah sakit, sekarang ada di UGD, kira-kira gitu saudara ya. Di ICU, saya kaget shock, istri saya tuh nyebrang saudara dari Batam, malam-malam naik ferry ke Singapura, Last Ferry, dari pelabuhan ferry dia naik taksi ke pelabuhan, naik taksi saudara, dari pelabuhan ke pelabuhan taksi lagi, terminal taksi, dari situ dia naik taksi ke perbatasan Johor, dari Johor dia naik bus saudara ke Kuala Lumpur, jadi dia sampai Sabtu pagi. Dan dia WA satu-satu kalimat aja, anakmu kritis. Saya enggak bisa ngomong lagi saudara, saya paksakan diri saya tenang karena saya harus bawa doa puasa saudara ya. Tetapi pikiran saya terganggu saudara. Tuhan, saya tidak akan salahkan Tuhan. Kalau sampai anak saya pun mati, saya tahu Tuhan lebih sayang. Saya jemput dia, saya taruh di gereja, saya kubur di tanah gereja. Itu pemikiran saya. Tapi logika saya kan bilang, Tuhan kalau boleh perpanjang umur anakku. Masih 16 tahun si Kaleb itu, masih terlalu muda. Hati saya cemas saudara, aduh Tuhan, tapi saya berusaha lawan. Di sisi yang lain saya punya kehendak supaya anak saya boleh sembuh. Tapi hati nurani saya bilang apa saudara? Ini sudah 11 hari, udah busuk ususnya itu. Tapi memori saya datang dengan baik saudara. Ingat, zaman dulu pun Tuhan banyak membuat mujizat. Hamba-hamba Tuhan ditolong. Ya, zaman Musa ditolong, ini ditolong, Yusuf ditolong, saudara. Tuhan ingatkan tentang mujizat-mujizat, saudara. Orang-orang mati pun bisa dibangun. Saudara, itu ingatan saya kembali kepada ayat-ayat itu. Terus saya mulai berimajinasi, saudara. Kalau itu terjadi Tuhan, saya pun tidak salahkan Tuhan. Tapi kalau boleh, nah saudara ini pertempuran yang wajar di dalam pikiran. Karena kadang-kadang kita mau mengandalkan firman, otak kita, logika kita lebih kencang, saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan iman saudara sore hari ini? Apakah seringkali Tuhan mengecewakan saudara? Impianmu hancur dan harapan gak pernah tercapai. Dulu sama-sama melayani, wah pikir nanti kalau jadi suami mantap ini sama-sama melayani. Ternyata perkawinan gagal, anak-anak berbalik menjadi melawan. Mungkin kita doa untuk orang yang kita cintai, suami, istri, orang tua, supaya disembuhkan. Ternyata Tuhan juga gak sembuhkan saudara. Mungkin kita merasa Tuhan kok seperti ini aja, kok gak ada gregetnya saudara. Mari kita menghadapi kenyataan bahwa Tuhan seringkali gagal dalam menjawab apa yang kita inginkan saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan tidak melakukan apapun yang kita harapkan. Apakah kita tetap masih mau percaya Dia, saudara? Ini kan kenyataan hari-hari dalam hidup saya dan saudara. Saudara seringkali, saudara perhatikan ya, kita ini punya negative emotion, saudara ya. Merasakan sedih yang berkepanjangan, penyesalan yang gak habis-habis, depresi, sedih, apalagi saudara ya, cemburu, takut, malu, saudara. Itu seringkali menjadi bagian dari hidup kita ketika kita merasa gagal. Bahkan seringkali kita punya, saudara, kita susah kali kita dapat positif tinggi. Seringkali kita, aku gak bisa lah. Bagaimana mau gak bisa lah. Aku ini kan orang kampung, susah lah. Aku ini pengusaha, mana bisa jadi hamba Tuhan. Saudara, seringkali itu membuat kita ini, saudara, selalu bilang gak mampu dan gak bisa. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itu soal kapasitas iman. Tetapi ketika saudara melewat, saudara baru bersyukur. Nah, saya nyerempet maut itu sering, saudara ya. Tantangan bagi saya kan saya ini penerobos, maksudnya tuh bergerak ke kiri ke kanan. Jadi tantangannya pun berat-berat, saudara ya. Istri saya satu kali divonis kanker payudara, saudara, bergumul untuk itu. Anak saya, saudara, saya sendiri, banyak hal, saudara. Tetapi saya lewat, saya tahu ketika kapasitas iman saya diperbesar, saya tahu saudara ya, Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Tapi sebelum itu sampai kapasitas hati juga. Kapasitas hati ini biasanya berhubungan dengan sesama saudara. Soal belas kasihan,
Di balik belas kasihan itu kadang-kadang kita bisa dilecehkan, bisa ditipu, kita dicurangi. Nah, bisa enggak kita di balik belas kasihan kita itu yang kita merasa kita sudah tolong orang, dikhianati, orang yang kita cintai, mengkhianati perkawinan, mengkhianati keuangan. Saudara, bisa enggak kita, saudara, mengampuni? Dan waktu kita bisa mengampuni, saya berani percaya ketika kita selesai dengan pikiran sendiri, kapasitas hati itu diperbesar juga. Kita bisa beres. Saya banyak ditipu orang, saudara. Saya juga banyak dibohongin orang. Satu kali, saudara, tiba-tiba orang waktu itu masih BBM. Kok lagi di mana? Aku sesak uang kok. Pamanku akan dioperasi di ICU. Aku perlu duit 9 juta. Dia bilang kira-kira gitu, saudara. Saya baca itu, aduh 9 juta di banyak. Gereja kami masih di ruko. Saya bilang, aku nggak ada uang. Boleh dipinjamkan enggak kok? Waduh, ini pendeta nih, saudara. Saya ngomong sama istri saya, ya sudahlah, jangan kau pinjamkan uang, kita juga nggak punya uang. Ini uang gereja. Kau kasih tahu bendahara, pinjamkanlah. Dipinjamkan, saudara. 5 menit lagi dia WA. Bebek, kok boleh pinjam nggak? 5 juta lagi tambahan. Ternyata banyak kali penyakit pamanku ini. Saya saking begonya, akhirnya saya ribut gara-gara 5 juta untuk tolong orang, saudara. Dan akhirnya dengan terpaksa istri saya kirim lagi 5 juta. Itu hari Kamis. Saya ingat Jumat itu Idul Fitri, saudara. Senin pagi-pagi bilang, kau telepon temanmu itu cepat, suruh dia kembalikan uang itu. Saya tengok nomor, kok sudah nggak ada di BBM saya, saudara. Berarti sudah di-delete. Waduh, wow, saya sudah mulai merinding. Waduh, kena tipu aku. Saya telepon saudara pendeta ini. Bilang, kok aku kan di Singapura, ngapain aku pinjam sama Koko? Keluargaku di sini semua, nggak mungkin dong operasinya di Jakarta. Aduh, saya sudah tahu kena tipu, saudara. Terjadilah perang saudara. Dan hari itu saya lagi mau antar anak saya, istri saya mau antar anak saya ke Jakarta, saya nyetir ke yang gede, saudara, saya yang nyetir mobil ke ngantar airport. Istri saya sudah bilang, kau dengar baik-baik ya papa. Kalau nanti kau ada jemaatmu yang mau mati, kau dengar baik-baik. Biar dia andalkan Tuhan, jangan dia andalkan gembala. Tahu kau? Siap mami. Habis ini cepat kau lapor polisi. Siap mami. Hari itu, saudara, kalau seandainya ada persatuan suami takut istri, saudara, saya sudah jadi ketua, saudara. Pak Marga sudah jadi sekjennya, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, hati ini luka dan pahit betul, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya ini hamba Tuhan, kenapa kau tipu yang kayak begini? Aduh, pahit betul, saudara. Singkat ceritakan, saking dalamnya luka, Tuhan, saya belajar ngampuni Tuhan. Ini saya harus berutang lagi, harus saya cicil lagi. Tuhan tolong. Saudara, hari Minggu saya nggak mau melayani, saudara. Hari Sabtu saya lagi tiduran di rumah, tiba-tiba ada telepon masuk, saudara. Dari luar kota, luar pulau yang jauh. Kok lagi ngapain? Aduh, saya lagi tiduran. Loh, kok nggak siapkan firman? Oh, rasanya dongkol betul hati ini, saudara. Ini pula enak aja siapin firman. Nggak tahu hati kita sedang gundah gulana ini. Oh, enggak lah, saya jawab gitu. Ternyata dia kepo. Kenapa enggak kok? Ya enggak lah, aku lagi lesu. Loh, kok bisa lesu pendeta? Waduh, saya mau lempar aja HP itu, saudara. Dengan berat ya aku kena tipu. Loh, kok bisa kena tipu? Wah, mulai dia cari tahu. Waduh, saya sudah kesal betul. Kena tipu berapa kok? Waduh, ini orang kok tanya terus. 14 juta. Saudara, agak tahan emosi sedikit. Waduh, itu uang besar kok. Justru uang besar itulah bikin aku lesu, saudara. Udah kesal betul saya, saudara ya. Terus dia ngomong kiri, ngomong kanan, saya sudah diam aja. Terus lagi, ya udahlah kok. Kalau gitu 14 jutanya nanti ku ganti, langsung bangkit saya, saudara, agak semangat sedikit, saudara. Habis itu dia bilang, ya udahlah kok, saya kirim 14 juta ya, sekalian ku tambahkan 10 juta, oh tambah semangat lagi, saudara. Saya nangkap, saudara ya. Untung saya ngampuni, saudara. Saya berusaha ngampuni berhari-hari, jalan Tuhan, hamba mau ngampuni, hamba ngampuni, saudara, supaya betul-betul. Kadang-kadang mau tidur ingat, mau mandi ingat, mau makan ingat, tidak ada selera makan, saudara. Susah kali mau ngampuni. Sering nggak kita yang seperti itu, saudara? Ayo, di sini nggak ada, saudara ya. Sini nggak ada yang mau ngaku, saudara. Saudara, ini mertua saya, saudara. Umurnya 80 tahun, saudara. Ini orang yang 33 tahun saya injili. Sebelum saya injilin pun, saudara, dia sudah tidak suka. Singkat cerita, saya kawinin anaknya, saudara. Anak perempuan satu-satunya. Dia tambah nggak suka lagi, saudara, apalagi ikut saya. Saya masih ingat, saudara, ketika istri saya itu demam berdarah, trombositnya sudah turun.
Dokter sudah bilang ini harus masuk rumah sakit. Istri saya bilang paksa keluarkan aku dari rumah sakit. Kalau nggak bisa loh, Mami. Ini dokter sudah enggak keluarkan. Aku tahu kau nggak punya uang. Saya bangkrut, saudara. Saya umur 26 tahun itu 425.500 rupiah. Utang saya itu genap 5 miliar zaman itu, saudara. Ketika saya umur 26 tahun, itu tahun 91. Saudara bisa bayangkan enggak, saudara? Zaman-zaman kuda gigit besi itu, saudara. Dari saya belum merit sampai saya merit, utang saya tetap, saudara. Dan kami hidup susah, saya belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya melayani Tuhan, saudara. Tetapi saya cinta Tuhan, saudara ya. Wah ini, saudara kena proses keuangan yang begitu berat, saudara. Singkat cerita, istri saya pokoknya kamu gak boleh pinjam sama bapakku. Keluarkan aku dari rumah sakit. Wah saya keluarkan, saudara. Tapi kan saya takut mati juga, saudara. Aduh tengah malam saya, Tuhan hambamu sesak kayak tadi. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama anak saya juga demam berdarah waktu itu yang gede. Tuhan tolong. Nah, saya teriak betul. Tiba-tiba istri saya muntah. Saya tahu sembuh. Nah, saudara, itu saking takutnya pinjam uang sama mertua saya. Saudara, rumah sakit pun kami korbankan, saudara. Nah, saudara, saya tahu betul ya. Setiap kali kalau kami nggak ada uang, saudara, pas jalan makan siang di rumah, kan makan di rumah mertua saya. Lagi duduk doa, dia dekat samping saya. Dia berdiri nanti, oi, kau tahu nggak siapa yang kasih kau makan? Ada Yesusmu kasih kau makan. Turunkan nasi dari langit itu. Dengar baik-baik, yang harusnya kau kamsia itu sama aku. Harusnya yang kau sembah itu aku. Bukan Tuhan kau itu yang nggak bisa tolong kau. Wih saudara, hati saya sakit betul. Lihat nasi, lihat dia, saudara. Aduh. Bisa aja saya tinggal itu, lihat dia lagi, lihat lauk, aduh berkecamuklah pikiran saya, saudara. Kalau harga diri saya tinggalkan, saya pergi, saya nggak makan, itu mungkin dia mau, tapi saya akan rugi 2-0. Sudah dihina sama dia, perut lapar. Lihat dia, aku makan lebih banyak, kok habis ini, saudara, paling nggak 1-1, saudara. Nah itu tipe mertua saya, saudara. Nah saudara, setiap kali pelecehan itu hal yang biasa. Saya bilang Tuhan perbesar kapasitas hati. Saudara tahu? Beberapa waktu yang lalu dia sudah bilang kayaknya aku mau ikut Tuhannya suamimu lah. Dia bilang gitu. Oh kami jaga baik-baik saudara. Saya layani dengan baik. Dia datang ke Batam, dia tinggal di Jambi. Saudara, dan terakhir 1 tahun terakhir dia bilang saya mau dibaptis. Waduh, saya bilang Tuhan perbesar kapasitas hati saya. Untuk lupa-lupa yang dulu saya layani dia dengan baik. Saya harus layani dia dengan baik. Jangan gara-gara saya dia nggak jadi dibaptis. Singkat cerita saudara, ini kasih Tuhan. Dia menyerahkan dirinya dibaptis, saya tuntun dia terima Yesus, saya tuntun dia untuk ngaku dosanya, saudara, nggak bisa ngomong, dia cuma nangis. Dan habis itu papa siap dibaptis, siap saudara. Dan saya yang tenggelamkan dia. Untung saya nggak ingat-ingat yang dulu, saudara. Kalau ingat-ingat yang dulu lebih dalam lagi, lebih lama sikit, saudara ya. Saudara, orang yang keras kayak begini pun saudara, bisa Tuhan lembutkan. Amin. Ketika kapasitas hatimu diperbesar, Tuhan bisa berdamaikan dengan banyak orang. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saudara ini kasih next, boleh bantu saya PowerPoint. Saudara dengar, ketika saudara melatih pikiran dan hati saudara kan dilatih saudara, dan melatih pikiranmu, saudara dengar. Train your brain thinking like Jesus think. Karena selalu ada hubungan antara hati dan pikiran. Ketika hati dan pikiranmu sudah sesuai, saudara, seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan itu ngomong dengan jelas, ya. Hati dan pikiran, saudara, ketika hatimu sudah engkau perbesar, imanmu sudah engkau tahu betul, saudara ya, dan pikiranmu memikirkan perkara yang di atas, memikirkan bagaimana Tuhan memikirkan ketika saudara lihat jiwa-jiwa, saudara lihat gereja, ada satu kerinduan untuk, saudara, pokoknya kita tahu betul lah, ini aku mau melakukan semua untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang ini. Apa yang kita minta jika kita punya kesempatan? Saudara? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sore hari ini saya tidak tahu saudara. Ketika kapasitas imanmu diperbesar. Kapasitas hatimu diperbesar. Pikiranmu connect dengan pikiran Tuhan. Tuhan cuma bilang, kamu mau minta apa? Cari, maka kau akan mendapat. Mintalah. Kalau saya tidak minta apa-apa saudara. Saya sudah melayani Tuhan hampir 27 tahun saudara. Full time. Kalau tidak ikut full time mungkin sudah 32 tahun. Saudara ini kasih Tuhan, saya nggak pernah minta banyak saudara. Saya hanya minta Tuhan bawa aku ke bangsa-bangsa.
bawa aku ke suku-suku yang aku nggak pernah kenal, bawa aku ke bangsa-bangsa yang aku nggak pernah tahu. Paling tidak aku boleh bersaksi, aku boleh menginjil, aku boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, pagi tadi saya bercerita bagaimana kami masuk Tibet, kami masuk Korea Utara, saudara. Dan satu kali saya ada di Vietnam tahun ini, saudara. Ini bulan berapa ya? Bulan 10, saudara. Oma ini umur 75 tahun, saudara. Dia susah panggil saya Irwan Wijaya. Saya punya gereja di Vietnam, saudara. Setelah 18 tahun sudah ada izin, saudara ya. Tapi dia sendiri, Oma ini sendiri bilang, I will pick you up, Pastor Jaja Niko. Dia nggak bisa panggil saya Irwan Wijaya. Dia tahu Pak Niko, saudara. Dia tahu saya di bawah Pak Niko, makanya dia panggil saya Pak. I pick you up, Jaja Niko. Saya bilang, namaku kok jadi Jaja Niko, saudara ya. Dia nggak bisa, saudara. Jadi dia harus potong kambing ini, saudara ya. Saudara tahu, dia bilang, kami mau kau lakukan sesuatu untuk negeri kami. Saya dibawa dari Vietnam Selatan sampai Vietnam Utara. Ini di depan para tokoh-tokoh Vietnam. Gereja bawah tanah, gereja resmi, gereja protestan, saudara. Gereja karismatik. Kau ngomonglah, lakukanlah sesuatu. Please, ini pemerintah kami sedang bermurah hati. Selama 2 tahun ini kasih kemurahan gereja-gereja. Lakukan, saudara. Makanya saya bilang, okay, I'll take 5 of the student from Vietnam. Untuk kami sekolahkan di Batam. Bachelor, tapi kalian juga sponsor 5 orang jadi 10. Nanti dari mana-mana saya adopsi, saya bilang gitu. Tapi ingat, ketika mereka lulus, itu akan menjadi bagian dari Battle Vietnamese Church. Karena dong, kadang kita yang latih, mereka deal sudah setuju. Nah, jadi nanti 4-3 tahun ke depan, Battle Church Vietnam ini akan menjamur di mana-mana, saudara. Nah, saudara itu kesaksian saya, saudara ya. Next, saudara, ini kasih Tuhan. Bahkan, saudara, saya minta sama Tuhan supaya Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Dan saya bicara di banyak, saudara. Ini satu kali saya bicara di depan 103 negara di 4.500. Ini waktu pembukaannya nih, saudara ya. Kita lihat sebentar. Boleh nggak dibantu klik? Ada banyak negeri yang seringkali kadang-kadang kita sini nggak ngerti. Boleh suara jadi besar? Oh, kecil ya? Saudara, ada banyak negeri-negeri yang saya sendiri nggak pernah tahu, sudah. Ini sebenarnya nggak boleh dikamerakan, saudara, karena ini pertemuan tertutup juga. Saudara, intinya bagaimana memenangkan sebanyak jiwa dan menanam gereja, saudara. Nah, saudara, habis dari situ saya ingat saya bicara di depan ini. Boleh diklik, ini pertemuan WPA doa, saudara. Saya juga bicara di sini, saudara. Saudara, orang sekarang sedang memperhatikan bahwa setiap bangsa-bangsa sudah waktunya dilawat Tuhan, saudara. Saudara, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, itu yang saya minta Tuhan, bawa aku ke tempat di mana aku nggak pernah pergi dan orang nggak pernah dengar Injil. Saudara, satu kali kami melayani di daerah ini, saudara. Saudara lihat rambutnya ini, saudara. Ini rambut yang nggak boleh dipotong sampai mereka merdeka, saudara. Ini kalau saudara tahu daerah Nduga, Intan Jaya, Lani Jaya, ini daerah situ, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kami nggak ngerti. Jadi kami nggak ngerti, masih foto-foto biasa aja, saudara. Kalau sekarang suruh pergi sana lagi, mungkin saya mikir 2 kali, saudara. Udah oke. Nah, saudara lihat ya, di Vietnam, di Laos, saudara. Mereka bilang ini, Pastor, kami di Laos cuma ada 1 gereja. Namanya Laos Evangelical Alliance, ya, PGI gitu. Tidak ada merek gereja lain. Tapi mereka semua baptis Islam, baptis Roh Kudus, saudara. Dan mereka bilang, tahun kemarin kami sudah baptis 11.000 orang. 22 gereja baru kami tanam. Wow, saya sampai terkagum-kagum apa yang Tuhan buat, saudara. Bahkan next,
Boleh? Saudara, ini gelombang ketiga. Kemarin sudah gelombang keempat, saudara, di Thailand. Ribuan orang berbondong-bondong minta dibaptis, saudara. Saya cuma berpikir begini, saudara. Kalau Tuhan bisa melawat bangsa-bangsa, Tuhan juga bisa melawat Tasikmalaya, saudara. Amin. Tuhan bisa nampakkan diri ketika mereka lagi sembahyang tunggat-tunggit cari Tuhan. Tuhan bisa datang. Yang penting kita semua harus siap. Jangan sampai nanti mereka berbondong-bondong datang. Pak Pendeta, kami Pak Marga, Pak Wahyudi, kami mau dibaptis. Mana Om Julius? Kita ketakutan. Oh nanti dulu saudara. Kalau Tuhan sudah melawat bangsa-bangsa, Tuhan juga akan melawat tempat ini, saudara. Amin. Makanya kita siapkan lumbung. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, next. Saudara ini kasih Tuhan. Bahkan saudara lihat ya, dua tahun yang lalu saya buka gereja di Mandar, saudara. Mandar tuh orang percayanya kurang dari 10, kami cuma punya 3 waktu itu. Saudara ya, satu-satunya gereja di Kabupaten Majene, saudara. Dan hari ini satu-satunya gereja itu sudah hampir 200 orang, saudara. Saya suka melihat tempat di mana tidak ada gereja. Amin. Saya datangi ketua BPD-nya, kau petakan sekarang. Ada 16 kabupaten di daerahmu, masa gereja cuma ada 5 kabupaten. Toraja tetangganya itu Enrekang. Bahasanya sama dengan bahasa Toraja. Cuma beda agamanya aja, mereka Kedar. Tapi kenapa gereja nggak ada? Saudara, karena kita terlalu takut, wah tidak boleh, bahaya ini. Sementara Tuhan sudah mau melawat. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, next. Saudara ini kasih Tuhan, saya banyak waktu menghabiskan di Papua, saudara. Karena Papua ini sedang digerogotin habis-habisan, saudara. Sama kaum Kedar. Saudara, next. Saudara lihat ya. Saudara, ini kami pertemuan Papua Summit 1, Papua Summit 2 lagi mempersiapkan untuk battle project di kabupaten, di provinsi Papua Barat Daya, di Sorong, saudara ya. Next. Saudara, mereka jadi 6 provinsi, saudara lihat ya. Enggak ada provinsi yang penduduknya lebih dari 1 juta. Cuma 700, 500, 300. Mereka tiap pesawat datang itu puluhan, saudara. Tiap kapal datang ribuan. Tidak ada rambut keritingnya, saudara. Semua rambut lurus, semua pakai begini, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana negeri ini ke depan. Makanya saya adopsi anak-anak ini, saudara. Saya sekolahkan, saya latih betul. Boleh dibantu klik, saudara. Ini saya kumpulkan di rumah saya sebelum saya utus. Ini di rumah saya, saudara. Saudara, mundur satu. Ini di rumah, saudara. Saudara, belasan. Setiap tahun saya adopsi 50 anak Papua, saudara. Dari berbagai suku, maaf ngomong, anak-anak yang tadi orang begitu pun saya adopsi, saudara. 3-4 orang saya sekolahkan supaya apa? Supaya generasi itu harus diputus, saudara ya. Nah saudara, saya juga utus dia kemana-mana, sudah jadi gembala. Ke Vietnam, ke Malaysia. Supaya nanti ketika mereka pulang, mereka punya pengalaman yang berbeda, saudara. Itu yang bisa kami lakukan supaya generasi ini boleh diselamatkan. Next. Saudara, saya pelayanan sendiri boleh diklik di Papua ini mulai dari 2006, sebenarnya dari 2009 tapi 2016 baru kirim orang, saudara. Next. Diklik. Kita lihat sebentar ya, saudara. Karena saya ketua guru Indonesia Cerdas, saya juga sekalian mengunjungi guru-guru kami yang diutus ke tempat ini juga.
sekolah unggulan. Anak-anak ini dipisahkan supaya memang mereka jadi anak yang cerdas betul-betul. Ini mereka turun dari berbagai distrik, saudara ya. Jalan kaki 3-4 hari, 2 hari di tempat ini. Ini daerah merah, saudara. Jadi sengaja mereka sambut kami dengan bakar batu, saudara. Saya dan Martono sedang ada di Pegunungan Ranijaya. Mereka sedang menyambut kami, saudara, untuk peletakan batu pertama menara doa. Dan sekalian melihat setiap ladang, apa yang bisa dilakukan di tempat ini. Saudara lihat mereka sukacita dari beberapa kampung dusun sedang mempersiapkan acara bakar batu. Itu satu acara kehormatan untuk menyambut tamu-tamu spesial dalam hidup mereka dan bagi hidup mereka. Jadi mereka di tumpuan batu itu ketika asam naik, tandanya babinya udah matang, saudara. Habis ibadah, mereka makan lagi sama-sama, saudara. Ini mereka datang 2-3 hari sebelum acara, saudara. Pak Bupatinya dulu. Bagian setengah anak babi ini saya punya nih, saudara. Dan lemak yang dipegang kiri ini. Nah ini, saudara, ini lemaknya itu. Pulang dari sini, tim saya 7 orang masuk rumah sakit semua, saudara. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan itu yang kami lakukan, saudara. Jadi 3, 4, 5, 6 slide terakhir adalah kesaksian pelayanan saya. Sebagai penutup, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, satu kali The Economist, satu koran pusat di Hong Kong ini, saudara ya, menceritakan bagaimana ada satu kampung, tiba-tiba banyak kali kuburan yang baru, saudara. Jadi wartawan ini pergi cari tahu, saudara, kampung itu, dan ternyata kampung itu adalah 3.000, satu kampung itu 3.000 penduduknya, 678 orang kena HIV dan 200 orang mati, satu keluarga mati. Dan ketika dicari tahu ternyata mereka blood debt, saudara, utang darah. Mereka jual darah mereka. Jadi satu kali, saudara, pemerintah China itu membutuhkan darah karena terlalu banyak orang kena HIV, saudara, jadi perlu donor darah. Jadi karena darah mau dibeli, saudara, orang itu gampang kali jual darah. Nah, saudara tahu sendiri, saudara, ya, ada perawat yang ceroboh, dokter yang ceroboh. Dia main ambil aja, saudara, pakai jarum bekas itu, saudara. Ternyata orang itu jual darah, bukannya tambah sehat, saudara, dia donor darah, dia jual darah, malah mati, saudara. 678 orang sia-sia kena HIV satu kampung yang 3.000 orang penduduknya, saudara. Bahkan 200 mati. Saudara dengar baik-baik. Hanya darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Yang menolong hidupmu, yang mengubah hidupmu, yang memberkati hidupmu.
Karena dia terlebih dulu mati. Darahnya sudah tercurah. Darah orang lain jual bisa HIV saudara. Tapi darah Yesus itu menyelamatkan. Makanya kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulanmu malam hari ini. Tapi mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu, perbesar kapasitas hatimu. Supaya Tuhan juga boleh memperbesar tanggung jawabmu dan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Amin. Mari kita berdoa.